Welcome back to Football United. Kali ini kita akan menganalisa kemenangan MU 3-0 atas Leicester hari Minggu lalu. Dan apa saja key feature yang menjadi taktik Erik ten Hag. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita Football United TV untuk tahu analisa sepak bola khususnya tentang Manchester United. 1. Weghorst jadi gelandang, Rashford jadi striker tunggal, dan Bruno di sayap kanan. Saat melawan Leeds United di Ellen Road minggu lalu, MU baru bisa mencetak gol di menit ke-80 setelah Rashford dipindah menjadi striker tunggal dan Weghorst ditarik menjadi second striker. Di pertandingan itu, keputusan Ten Hag untuk men-tweak posisi Rashford dan Weghorst terbilang berhasil karena Rashford berhasil menyundul crossing Luke Shaw di kotak penalti setelah dia menjadi striker tunggal dan Weghorst berhasil memberi assist untuk gol Garnacho dari posisinya di second striker. Sewaktu melawan Barcelona di Camp Nou, Ten Hag tetap memakai taktik yang sama dengan Rashford sebagai striker tunggal, tapi kali ini bisa dibilang Weghorst ditarik lebih mundur lagi. Dia berperan hampir sebagai gelandang tengah yang role-nya rajin untuk pressing, membuat permainannya malah lebih mirip sebagai ball winning midfielder, bukanlah sebagai striker. Terbukti, seperti dilampir di ESPN.com, Weghorst berkata ke Frankie de Jong sebelum pertandingan dimulai kalau tugasnya akan menjadi pengganggu midfield Barca. Selain fungsi Weghorst di tengah lapangan sebagai ball winning midfielder, Rashford yang menjadi striker tunggal berfungsi sebagai passing outlet MU untuk keluar dari pressing Barca dengan larinya yang kencang. Apalagi Barcelona bermain dengan high line, sehingga berkali-kali umpan terobosan atau bola daerah dari MU untuk Marcus Rashford menjadi senjata counter attack yang tajam. Taktik ini akhirnya dipakai lagi oleh Ten Hag sewaktu melawan Leicester kemarin. Bahkan Weghorst menjadi pemain yang melakukan tackle paling banyak untuk MU di babak pertama. Ini menjadi bukti bahwa role-nya di tim adalah sebagai midfield destroyer. Selain Weghorst di tengah dan Rashford di depan, keunikan taktik ini juga adanya Bruno Fernandes di sayap kanan. Sebuah posisi yang bisa dibilang bukan posisi naturalnya Bruno. Tapi ada dua fungsi kenapa Bruno bisa efektif di sayap kanan. Satu, karena dia disiplin dalam bertahan, dan kedua, which is yang lebih penting, adanya dia di sayap kanan membuat Bruno bisa sering dapat bola di half space sebelah kanan, zona yang juga menjadi favorit Kevin De Bruyne ini, sehingga dia bisa melakukan umpan terobosan andalannya dari zona tersebut. Terbukti gol pertama Marcus Rashford berawal dari umpan Bruno Fernandes yang berada di posisi kanan tengah. 2. Martinez man marking Iheanacho, tapi back MU diacak-acak oleh Leicester di babak pertama. Di belakang, Ten Hag memilih Martinez dan Lindelof menjadi duet backnya karena Maguire sedang cedera dan Rafael Varane diistirahatkan untuk menyambut Barca dan Newcastle minggu ini. Dan Ten Hag menginstruksikan Martinez untuk man marking Iheanacho seperti di menit ke-6, di menit ke-18, dan di menit ke-27 di mana Martinez pressing ketat Iheanacho. Bahkan gol ketiga MU yang dicetak oleh Sancho juga berawal dari Martinez yang merebut bola dari Iheanacho. Tapi kombinasi Martinez dan Lindelof yang jarang sekali bermain bersama plus Weghorst di tengah yang murni berfungsi sebagai destroyer membuat MU tidak bisa keluar dari pressing Leicester selama 30 menit pertama. Bahkan De Gea harus melakukan dua penyelamatan spektakuler saat keadaan 0-0. Ini membuktikan bahwa Leicester berhasil mengacak-acak pertahanan MU. Bahkan sewaktu Rashford mencetak gol pertama MU di menit ke-25, itu bisa dibilang against the run of play karena saat itu Leicester sedang mendominasi pertandingan. Nomor 3, Ten Hag reshuffle di babak kedua. Sadar kalau permainan timnya tidak berjalan maksimal, Ten Hag melakukan pergantian pemain dan reshuffle penyerang-penyerang MU, padahal sedang unggul 1-0. Sancho masuk menggantikan Garnacho yang tidak efektif di sayap kiri, lalu Weghorst balik ke posisi naturalnya sebagai striker tunggal, dan Rashford balik ke sayap kiri. Pergantian ini langsung membawa hasil. Sancho yang ditaruh Ten Hag di posisi nomor 10 membuat link up antara midfield dan striker MU jadi berjalan lancar. Terbukti goal threat MU di babak kedua langsung melonjak dan kerjasamanya dengan Bruno membuahkan gol cantik untuk MU.
Bahkan dia mestinya bisa dapat 1 assist jika saja umpan manisnya bisa diselesaikan oleh Wout Weghorst. Terbilang hanya Bruno Fernandes dan Fred yang punya lebih banyak key passes di pertandingan ini, padahal Sancho baru masuk di babak kedua. Pindahnya Rashford ke sayap kiri juga terbukti tepat, karena Rashford berhasil menambah pundi-pundi golnya dari posisi andalan tersebut. Alhasil MU memenangkan pertandingan dengan nyaman 3-0 dan bisa mengistirahatkan pemainnya, khususnya Marcus Rashford, agar fresh untuk menyambut Barcelona di hari Kamis dan final Liga Cup di hari Minggu melawan Newcastle. Ini juga membuktikan golden touch dari Ten Hag, di mana dari 4 pertandingan terakhir, 3 diantaranya ditentukan oleh jitu-nya pergantian Ten Hag, di mana saat lawan Leeds United di Old Trafford, MU bisa comeback 2-2 setelah memasukkan Sancho, Pellistri, dan menyerang lewat sayap di babak kedua. Kemudian kemenangan 2-0 di Elland Road juga hasil tweak Ten Hag, di mana Weghorst ditarik jadi second striker dan Rashford jadi striker tunggal seperti disebutkan sebelumnya. Sebuah hasil positif yang sangat penting di minggu ini karena Barcelona dan Newcastle sudah menanti. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan ragu untuk tulis pendapat kamu tentang MU dan tentang Ten Hag. Salam Football United.